Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari SDIT Nusa Wungu. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana kegiatan atau apa saja sih pembelajaran yang ada di SDIT Nusa Wungu. Simak terus ya videonya sampai akhir. Teman-teman dengar, di dalam lagi dilaksanakan sholat duha. Jadi setiap pagi anak-anak melakukan praktek sholat duha. Jadi bentuknya praktek ya, dibaca dengan keras agar anak-anak bisa hafal bagaimana bacaan dalam sholat duha. SDIT Nusa Wungu berdiri dari tahun 2019. Jadi di tahun 2003 ini adalah tahun kelima SDIT Nusa Wungu berdiri. Kelas yang paling tinggi adalah kelas 5. Untuk tahun depan baru terisi semua kelasnya. Beberapa fasilitas yang ada di SDIT Nusa Wungu antara lain, yang pertama, di sini ada pos keamanan. Jadi, pos keamanan ini fungsinya untuk pos jaga security. Di sini security-nya ada 2, security siang dan security malam. Jadi SDIT Nusa Wungu dijaga selama 24 jam oleh 2 security. Berikutnya ada tempat atau ruang tunggu penjemputan wali murid. Cuma ini kursinya biasanya lebih banyak dari ini, ada dipindah di sebelah sana. Ini baru hujan, jadi kondisinya itu lumayan banyak daun-daun yang masuk, nanti bisa dibersihkan oleh OB-nya. Nah, untuk ruang kelas di SDIT Nusa Wungu itu full pakai AC. Jadi siswa-siswi di sini bisa belajar dengan nyaman tanpa kepanasan dan lebih konsentrasi apabila cuaca sedang panas. Jika penonton lihat, di depan ruang kelas itu ada banyak rak sepatu. Nah, di sini memang ketika masuk ke dalam kelas, anak-anak harus melepas sepatu. Kenapa harus melepas sepatu? Karena pembelajaran di dalam kelas SDIT Nusa Wungu itu bebas, senyamannya anak. Jadi kadang ada yang menulis sambil atau diskusi sambil duduk di lantai, biar lebih akrab, lebih nyaman, lebih enak. Jadi anak-anak tidak cepat bosan. Di depan ruang kelasnya disediakan wastafel. Jadi
ketika anak selesai makan, mau makan, atau ketika setelah bermain, itu bisa mencuci tangan setiap waktu. Ini kita coba masuk ke dalam ruang kelasnya. Yang ini adalah ruang kelas 2A. Jadi ada papan tulis, ada kelengkapan kelas, ada dekorasi, ada meja kursi yang disusun seperti ini karena memudahkan guru untuk membantu semua siswa yang perlu bantuan ketika pembelajaran. Tidak ada yang duduk di depan, tidak ada yang duduk di belakang, tapi semuanya duduk di depan. Ini ada air minum juga. Di setiap kelas kita sediakan air minum biar anak-anak tetap sehat dan cukup minum. Ini ada AC biar anak-anak tetap nyaman walaupun dalam kondisi cuaca panas. Ini ruang kelas 2B. Susunan kursinya sama. Di sini ada papan tulis, ada meja kursi guru, ada data administrasi kelas, ada dekorasi ini yang dibuat oleh anak-anak sendiri. Lalu kursinya pun disusun seperti ini. Dan di belakang ada pojok baca. Juga dilengkapi dengan AC agar anak-anak tetap nyaman walaupun dalam cuaca yang panas. Di sana juga disediakan galon air minum biar anak-anak tetap cukup minum selama pembelajaran berlangsung. SD Tenusawungu mendukung deklarasi anti bullying. Jadi insya Allah anak-anak kita berusaha pantau untuk tidak saling menyakiti teman. Untuk anak-anak selama bermain atau guru-guru di dalam kelas juga sering mengingatkan anak-anak untuk saling menghormati kepada teman, kepada guru, dan kepada warga sekolah lainnya. Yuk kita lihat di sini ada ruang kelas 3. Mas Faiz. Mas Faiz baru tambal gigi ya Mas Faiz ya. Sakit nggak? Agak sakit. Oh iya, nanti sembuh ya, pintar. Dikasih obat. Mas Faiz pintar ini baru nambal gigi. Jadi agak terlambat tadi masuk sekolahnya. Tidak apa-apa karena alhamdulillahnya sudah sholat duha di rumah katanya. Berikutnya ini ada ruang kelas 5. Nah, ini kelas 5 karena sudah mulai besar. Jadi susunan kursinya agak berbeda dengan kelas yang bawah. Di sini ada kelengkapan pembelajaran juga. Ada papan tulis, ada meja kursi guru, ada papan administrasi kelas, ada dekorasi-dekorasi. Di sini juga ada galon air minum. Di sebelah pojok sana sama dengan kelas lainnya ada dilengkapi dengan AC juga biar anak-anak tetap nyaman. Selesai sholat duha langsung menuju ke kelas masing-masing untuk persiapan pembelajaran. Jadi sholat duhanya didampingi oleh Bapak Ibu guru. Kalau di sini manggilnya untuk Bapak guru itu Mister, untuk ibu guru yang sudah menikah itu dipanggil Mem, dan ibu guru yang belum menikah itu dipanggil Miss. Jadi di SDIT Tenusawungu itu kita menjalankan 3 kurikulum, yaitu kurikulum nasional, kurikulum internasional, dan kurikulum Quran dari
Lembaga Umi daerah Jogja. Nah, kalau pemirsa lihat ini ada anak-anak yang membawa meja lipat. Ini jadi jam pertama untuk kelas 1 itu akan diadakan pembelajaran tasin dan tahfiz metode Umi. Biasanya anak-anak langsung ambil meja sendiri-sendiri. Pinter ya? Di ruang tasin untuk menuju ke ruangannya masing-masing. Lalu menata sesuai dengan posisinya. Ini ruang kelas 1. Ini namanya Mas siapa? Zidan. Yang ini Mas siapa? Mas Isa. Satunya lagi Mas siapa? Mas Adam. Pinter ya? Ngajinya pinter? Pinter. Oh, ini AC-nya belum dinyalain ya? Ini ruang kelas 1. Halo Maika. Halo Mas Alifa. Halo Mas Raka. Ini ruang kelas 1. Sekarang kita menuju ke ruang kelas 4. Ini ruang kelas 4. Halo. Ini ada Mbak Siva, Mbak Isa, Mbak Bilkis, Mbak Sabrina, Mbak Nadifa, Mbak Ais, Mbak Khafifah. Oh, ini kursinya baru rubah posisi ya, kelompok-kelompok gitu. Ada Nayaka, ada Rafa, ada Daihan, ada Raihan, ada Mas Aryo, ada Almer, ada Fahri sama Wafa. Nabila, mana Nabila? Oh, Nabila belum masuk. Oke, pelajaran pertama apa? Matematika. Matematika ilmu yang paling apa? Oh, matematika. Menyenangkan. Oke, terima kasih. Itu tadi ruang dan siswa-siswi kelas 4. Berikutnya ini masuk ke ruang guru. Assalamualaikum. Ini di sini ada Memro. Memro guru kelas 2A. Di sebelahnya ada mejanya Mr. Arfan, tapi orangnya masih sudah di kelas. Maaf ini agak berantakan karena ini buat properti eskul nari yang disiapin sama Mem Indri. Nanti mau nari bondan jadi pakai keranjang dan boneka. Di sini ada kulkas. Siapa tahu ada ibu-ibu yang masih menyusui bayinya untuk menyimpan ASI sampai bisa bagus sampai pulang sekolah. Ini ada komputer, di sini ada Mem Indri. Mem Indri guru kelas 3. Ini ada Mem Eka guru kelas 1. Di sini ada Miss Alfi tapi lagi tidak di tempat. Ini ada Memila. Memila ini guru PAI dan bahasa Arab sekaligus wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Di sini ada mejanya Mem Susi, tapi Mem Susinya udah ke kelas tadi. Nanti temuin Mem Susi di kelas. Dan di sini terakhir mejanya Mem Vicky. Mem Vicky ini guru kelas 5 sekaligus bendahara BOS. Jadi kalau minta uang ke Mem Vicky. Oke, terima kasih. Oke, tadi belum ketemu Mem Susi. Ini Mem Susi udah masuk ke dalam kelas. Mem Susi itu guru kelas 4.
memulai pembelajaran, siswa memang berdoa seperti tadi. Juga ada beberapa kata-kata dalam bahasa Inggris yang mengingatkan mereka bahwa Allah itu satu dan Muhammad itu utusan Allah. Ini berikutnya kita mau melihat pembelajaran Tasin dengan metode UMI. Jadi di SDIT Nusa Wungu itu bekerja sama langsung dengan lembaga UMDA Jogja. Kebetulan hari ini itu ada supervisi dari UMDA Jogja bersama Uslia dan Ustadz Aris. Nah, supervisi itu seperti apa? Nanti kita lihat. Pembelajaran UMI di SDIT Nusa Wungu itu dibagi menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan capaian pembelajarannya. Contoh, dimulai dari kelas 1 di jilid 1, hafalannya mulai dari belakang, dari juz 30 paling belakang lalu ke depan. Nah, anak-anak dikelompokkan sesuai dengan capaian pembelajarannya, bukan berdasarkan kelasnya. Jadi misalnya ada kelompok yang bercampur antara kelas 3 dan kelas 4. Yuk kita lihat. Untuk setahun ini kelompoknya ada dari jilid 1 sampai tadarus Quran juz 5 dan hafalannya ada mulai dari kelas 1 itu sudah sampai Al-Falah kalau tidak salah, sampai ke kelas 5 sudah sampai An-Naba. Ini kelompok Tasin persiapan imtihan dan munakosa. Ada 5 anak tapi yang satu belum masuk bersama Uslia. Sini ada Mbak Ayesa, ada Mbak Alia, ada Mas Resan, ada Mbak Novita, dan ada Uslia. Satu lagi Mas Denta tapi belum masuk. Nanti kita simak pembelajarannya seperti apa. Oke, ini ada Mas Denta. Mas Denta baru naik ke kelompok ini ya. Oke, selamat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak kita kamu berbicara. How are you doing today? Alhamdulillah, I'm very well. Allahu Akbar. And you? Alhamdulillah, I'm very good. Allahu Akbar. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala diturunkan, mata dipejamkan. Doaan. Khusyuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saja. Ya. Yuk, dari bismillah bersama. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yassar hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad
tadi pembelajaran tasin dan tahfiz di SDIT Nusa Wungu. Untuk kelompok yang tadi itu capaian pembelajarannya untuk Qurannya sudah sampai juz 6 dan untuk tahfiznya sudah sampai Al-Fajr. Nah, untuk nanti mereka itu dipersiapkan untuk imtihan dan munakosah. Imtihan dan munakosah adalah ujian langsung dari Ustadz Umi apakah bacaan mereka sudah sesuai standar bacaan Quran dengan metode Umi yang benar. Jika sudah, nanti ada prosesi imtihan seperti itu. Kita melihat kelompok tahfiz dan tasin lainnya. Ini setiap kelompok dipisahkan di ruangan-ruangan tersendiri. Ini kelompok berikutnya, capaian pembelajarannya itu Al-Quran juz 2 dan tahfiz sampai surat Al-Fajr. Kita lihat pembelajaran kelasnya yuk. Ini kelas 2B sedang belajar bahasa RO, sedang belajar PAI bersama Miss Alfi. Halo. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Sungai, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Sekali lagi, akhirnya Muhammad. Dan ini namanya 25 nabi yang hari ini kita bahas. Nah, itu tadi pembelajaran PAI di kelas 2B. Kalau melihat di akhir video, itu di papan tulis ada tulisan bad dan good. Itu untuk menilai sikap anak-anak selama pembelajaran dalam satu hari itu. Jadi nanti ketika orang tua menjemput anak-anaknya, bisa melihat di pojok papan tulis. Berikutnya, ini adalah piala-piala prestasi SDIT Nusa Wungu selama 1 tahun kemarin. Ya, karena kami adalah sekolah yang baru berdiri atau belum lama, jadi baru bisa mengikuti lomba 1 tahun terakhir kemarin. Karena usia anak-anaknya untuk mengikuti lomba itu ada minimal batas usia atau minimal kelas. Oke, di sini ada ruang tata usaha atau administration room. Assalamualaikum, bersama Miss Anis TU-nya. Ini ruang lagi sarapan Miss Anisnya, nggak apa-apa. Ini ruang TU, tata usaha atau administration room. Ini sekaligus buat ruang transit untuk tamu kalau misalnya ada tamu di SDIT. Ini kebetulan lagi ada tamu Ustadz dari Unda tadi. Di siang sebelumnya itu ada Ustadz yang sedang menilai pembelajaran Umi di SDIT Nusa Wungu. Thank you Miss Anis. Tadi ada seorang Ustadz yang sedang menilai pembelajaran Umi di
SDIT Nusa Wungu dan mencatat bagaimana capaian pembelajaran dari masing-masing siswa. Nanti ketika sudah selesai supervisi di jam 12 setelah selesai sholat duha dan makan siang, biasanya ada pembinaan guru Quran. Nanti dari Ustadz Umda Jogja akan menjelaskan bagaimana strategi untuk menyelesaikan masalah jika ada anak-anak yang belum mencapai target, serta saran-saran kedepannya untuk SDIT Nusa Wungu di kurikulum Al-Quran. Selain ruang kelas dan pembelajaran, di SDIT Nusa Wungu juga ada mobil antar jemput. Jadi mobil antar jemput ini muter rutenya untuk menjemput anak-anak dan mengantarkan anak-anak yang orang tuanya mungkin tidak bisa antar jemput putra-putrinya untuk menuju ke sekolah dan pulang kembali ke rumah. Nah, selanjutnya juga ada koperasi dan kantin. Kita lihat koperasi dan kantin SDIT Nusa Wungu. Berikutnya kita menuju ke lab komputer. Jadi lab komputer ini untuk menunjang pembelajaran mata pelajaran TIK di SDIT Nusa Wungu. Untuk kelas 1 materinya adalah pengenalan tentang teknologi informasi. Untuk kelas 2 itu penggunaan aplikasi Paint. Untuk kelas 3 belajar membuat dokumen di Microsoft Word. Untuk kelas 4 itu membuat animasi sederhana dengan aplikasi Pivot, dan untuk kelas 5 itu membuat dokumen di PowerPoint. Mr. Arfan, kirain Mr. Fian. Ya Bapak. Kirain ada Mr. Fian di sini. Berikutnya ini ada ruang guru mapel. Ruang guru mapel di dalamnya ada mejanya guru internasional, guru PCOK, dan guru TIK. Ternyata lagi kosong, mungkin lagi pada ngajar. Ini ruang guru mapel. Ini ada mejanya Miss Ika, ada mejanya Mem Yulia, ada mejanya Mr. Fian guru TIK, dan ada mejanya Mr. Yuda guru PJOK. Ini belum dilengkapin AC karena ini ruangan baru, jadi masih menggunakan kipas angin. Ruangan lain itu ada UKS dan dapur. Jadi ini kita ke UKS. Jadi untuk anak-anak yang mungkin sakit belum dijemput oleh orang tuanya, bisa beristirahat dulu di UKS sambil menunggu dijemput orang tuanya apabila sakitnya berlanjut. Siang ke
Obatnya habis semua, Mister. Oh, nanti beli obat. Oh, ini bukan habis kayaknya. Oh, di situ. Ada timbangan. Ada pengukur tinggi badan. Itu tadi ada Mr. Andi untuk OP siang, dan berikutnya di dapur ini ada Mr. Indra untuk OP malam. Ini dapurnya. Ada kompor, ada galon, ada CCTV. Ini juga sekaligus ruang pantau CCTV. Karena SDIT Nusa Ungu dilengkapi dengan CCTV. Berikutnya di luar sini ada ruang terbuka hijau. Jadi ini ada bermacam-macam tanaman, ada pohon mangga, ada pohon kelengkeng, ada pohon sirsak, ada bunga-bunga. Cuma ini kemarin karena musim kemarau jadi lumayan kering. Di depan situ ada tempat parkir kendaraan motor guru, dan di sana ada tempat parkir mobil untuk guru dan kepala sekolah. Di belakang juga itu masih ada pohon mangga yang biasanya kalau panen itu banyak banget. Berikutnya kita melihat kamar mandi. Ini kamar mandi di SDIT Nusa Ungu. Kamar mandi di sini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kamar mandi. Ini kamar mandinya. Itu tadi kamar mandi guru. Berikutnya ini salah satu kamar mandi siswa. Untuk kamar mandi lainnya sama seperti ini. Ini untuk kamar mandi siswa. Ada ember, ada cermin, ada tempat sampah. Olahraga ini juga ada lapangan olahraga, jadi anak-anak bisa main bola, main basket di sini. Dan bismillah, semoga untuk tahun anggaran depan itu akan membuat lapangan voli di sebelah belakang sana dan lapangan loncat jauh untuk anak-anak. Nah, itu tadi penjelasan lengkap tentang SDIT Nusa Ungu. Untuk video pembelajaran selanjutnya, insya Allah mungkin nanti kapan-kapan saya update lagi di channel YouTube saya ini. Terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada ayah bunda yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ke SDIT Nusa Ungu, silakan bisa datang langsung ke bagian administrasi SDIT Nusa Ungu, Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Mandiri Nusa Ungu, Kabupaten Cilacap. Letaknya ada di sebelah barat Pasar Nusa Ungu atau depan Puskesmas Nusa Ungu agak ke timur. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.